Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan syarah Diwan Syafi'i yang kedua. Wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sarrika ayyakuna laha ghita tasattar bis-sakha wa kullu aibin ghitaun yughaddihi kama qilas sakha'u. Meski keaibanmu, kekuranganmu di kalangan orang lain bagai buih lautan, tetapi rahasia pribadimu hendaklah selalu tersimpan. Tutuplah rahasiamu dengan kemurahan hati, karena semua keaiban dapat ditutup dengan kemurahan hati atau suka memberi. Meski bagai buih lautan keaibanmu di kalangan orang lain, namun rahasia pribadimu hendaklah selalu tersimpan. Tutuplah rahasiamu dengan kemurahan hati, karena konon semua keaiban dapat ditutup dengan kemurahan hati. Aib itu kekurangan. Wa kullun minna yuhibbu ayyastura uyubahu anin nas ay al-baraya wa khairu ma yasturul uyuba al-badlu wa kun mi'ta yasturin nasu uyubak. Sebagian kita pasti suka menyembunyikan aib dari orang lain. Sebaik-baiknya hal yang dapat menutupi keaiban ialah sikap kemurah hatian. Maka dari itu, jadilah seorang yang memiliki sikap murah hati, sehingga aibmu dapat tertutup dari pandangan orang lain. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, setiap orang kecuali Nabi dan Rasul pasti punya aib dan kekurangan. Cara untuk menutupi kekurangan adalah dengan bermurah hati, dengan suka memberi kepada pihak lain. Seberapa banyak aib atau kekuranganmu, jika kamu suka memberi kepada orang lain, suka berbaik hati, bermurah hati kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang mengetahui aibmu, maka mereka akan menyimpan aibmu dengan tidak menyebarkannya kepada orang-orang lain. Wala turil a'da'a qattu khudullan wa inna syama'atal a'da'i bala'u. Janganlah kamu tampakkan kehinaan dan kelemahan pada musuhmu, sebab kuatnya mental musuh itu bahaya bagimu. Jangan engkau tampakkan kelemahan pada lawan, karena kuatnya mental lawan merupakan bahaya bagi kamu. Al-Islamu harisun ala ayyabdul muslim fi kamiri quwwatihim wa izzatihim hatta la yashmat bihim a'da'uhum. Min ajli hadza kanu izzatan alal kafirin wa in kanu fi waqihim adillatan 'alal mu'minin. Wa huna yansahu lanal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ala taral a'da minna dhillan likai la yashmat wasyamatatu bala'un wa ayya bala'. Islam sangat ingin agar umat Islam tampil kuat dan bangga dengan keislaman mereka, sehingga musuh-musuh mereka tidak berani menertawakan dan merendahkan mereka. Karena sikapnya yang seperti itulah mereka menjadi perkasa, punya harga diri, dan tampak kuat di mata orang-orang kafir. Meskipun pada kenyataannya
mereka rendah hati terhadap orang-orang mukmin. Di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menasihati kita, janganlah kita berlaku bodoh dengan memperlihatkan hal-hal hina. Janganlah kita berlaku bodoh dengan memperlihatkan hal-hal hina di depan musuh-musuh kita, agar musuh-musuh kita tidak mempermalukan, merendahkan dan menghinakan kita. Musuh yang berani meremehkan, merendahkan dan menertawakan kita, itu adalah momok yang sangat mengerikan. Wala tarjus samahata min bakhil fama finnari lidhum anima'u. Janganlah kamu harapkan kemurahan orang yang bakhil, sebab ibaratnya orang yang sedang kehausan tak akan mendapatkan air dari dalam api. Sekali lagi, jangan engkau harapkan kemurahan orang yang kikir, sebab orang yang sedang kehausan tak akan mendapatkan air dari dalam api. Al-bakhilu aduullah wa aduun nas, la jadwa minhu wa la amala fihi. Wa mithluhu fi khalati syiddah kamithlin nari lidham'an. Wal yatma'u insanun ayyajidar rayya wal ma'u finnar. Orang yang kikir adalah musuh Allah dan musuh sesama manusia. Ia tidak berguna dan tidak dapat diharapkan pertolongannya ketika orang lain dalam kondisi kesulitan dan krisis. Ibaratnya seorang yang sedang kehausan berat, haus sekali. Apakah akan mendapatkan air di dalam tempurung yang berapi? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Warizquka laisa yungkisu ta'an wa laisa yazidu fir rizqil aina. Sebuah keterlambatan tak akan mengurangi rezekimu, dan rezekimu pun tak akan bertambah dengan kepayahan badanmu, dengan memeras tenagamu. Rezekimu tidak kemudian lantas bertambah. Saya ulang lagi, sebuah keterlambatan tak akan mengurangi rezekimu, dan rezekimu pun tak akan bertambah dengan kepayahan badanmu, dengan kerja kerasmu. Rizquka mazmun wal i'tidalu fi talabi matlub fala tarahi wala irhaq. Rezeki masing-masing orang itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu carilah rezeki secara wajar, tidak berlebih-lebihan apalagi saling bertikai. Sebuah tumbuhan dapat tumbuh di mana pun ia berada, dan kemunculannya pun tidak akan abadi. Lantas, mengapa kalian harus saling membunuh, saling bertempur, saling bertengkar? Padahal semua rezeki itu sudah ditanggung olehnya. Wala husnun yadumu wala surur wala bu'sun alaika wala rakha. Tiada kesedihan yang kekal, tiada pula kegembiraan yang abadi. Demikian pula tiada kefakiran atasmu yang terus-menerus, dan tiada pula kesenangan dan kemakmuran yang lama, yang abadi. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Hakadha sya'nul ayyam, husnun wa surur, wa bu'sun wa rakha. Laisa biha syai'un daimun, wa dzalika yu'tinal amal. Begitulah tabiat hari demi hari, kesedihan dan kebahagiaan, kesengsaraan, kesuksesan dan kemakmuran tidak ada yang permanen di dunia ini. Apa maksudnya semua ini? Artinya semua itu memberi kita harapan. Ada kalanya hari diliputi perasaan sedih dan bahagia. Ada kalanya hari diliputi perasaan sedih atau bahagia.
ada kalanya pula dihiasi dengan kegagalan atau kesuksesan serta kemakmuran. Yang pasti tiada keadaan yang acak, tiada keadaan yang acak dalam siklus hari. Ketidakpastian tersebut sebenarnya justru memberikan secerca harapan bagi kita bahwa segala hal masih mungkin untuk diupayakan. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan atau orang-orang kaya. Hiya al-qana'atu hiya sirrus sa'adah wa yabdul qanu wa malikud dunya sawa. Sikap qanaah, rela dengan apa yang ada, itu adalah rahasia kebahagiaan. Sebab apabila seorang sudah memiliki sikap ini, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan antara dirinya dengan para hartawan. Mereka semua sama, kita memang semua sama.